Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat, bertemu lagi dengan saya Latifatus Solekah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tips-tips belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Untuk tips-tips kali ini ada dua macam, yaitu tips untuk anak belajar pada masa pandemi COVID-19 dan tips cara orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Dengan adanya tips-tips ini bertujuan agar anak lebih semangat belajar saat di rumah dan agar orang tua dapat mengetahui cara mendampingi anak dalam pembelajaran secara daring dengan tepat. Mewabahnya virus corona yang telah menyerang banyak negara, salah satunya Indonesia ini, memang memiliki dampak sosial yang sangat luar biasa. Salah satu dampak yang sangat terasa di kalangan masyarakat, yakni dengan terbatasnya aktivitas sehari-hari, di mana pemerintah telah menetapkan himbauan kepada masyarakat luas untuk menjalankan aktivitas di rumah saja, sampai batas waktu yang akan ditentukan di kemudian hari. Aktivitas yang dimaksud termasuk pada proses pembelajaran siswa sekolah dari tingkat kanak-kanak hingga menengah atas. Bahkan, sekelas perguruan tinggi, proses perkuliahan juga dilakukan di rumah melalui daring atau dalam jaringan, atau kata lainnya online. Hingga saat ini, korban yang terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah, artinya pandemi belum berakhir. Begitu juga dengan himbauan pemerintah, masih terus mengalami perubahan pada perpanjangan waktu untuk tetap belajar di rumah. Sebagian siswa, begitu juga orang tua, telah banyak sekali mengeluh jenuh dan bosan dengan aktivitas yang dinilai terbatas tersebut. Tak sedikit juga siswa mulai merasakan penurunan semangat belajar hingga stres. Rasa malas yang dirasakan siswa dapat muncul karena disebabkan beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama kesepian, yang kedua aktivitas yang monoton, dan yang ketiga minimnya fasilitas belajar di rumah. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya juga berdampak pada semangat belajar siswa. Ketika si anak merasa fasilitas belajar di rumah kurang mencukupi, maka ia akan menemukan kendala dan malas untuk melanjutkan proses belajarnya. Berikut ini merupakan tips belajar di rumah saat pandemi. Untuk yang pertama yaitu tanamkan motivasi yang kuat. Kita dapat menanamkan pikiran positif. Contohnya, jika ingin kembali belajar di sekolah, maka saat ini harus bersabar untuk belajar di rumah. Tetap semangat agar rantai penyebaran virus corona dapat terputus dan wabah corona segera hilang, atau pikiran positif yang lainnya. Yang kedua yaitu mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Suasana yang nyaman juga mencakup tentang kerapihan dan kebersihan tempat belajar. Usahakan meja belajar dan lingkungan sekitar bersih, buku-buku dan alat tulis rapi. Untuk yang ketiga yaitu membuat jadwal belajar harian. Dalam membuat jadwal, tetap harus memperhatikan durasi belajar agar tidak menimbulkan keletihan. Untuk yang keempat yaitu jangan malu bertanya. Kita diharapkan tidak malu untuk bertanya kepada orang yang dianggap mampu memecahkan kesulitan yang dihadapi. Atau kita juga dapat berinovasi mencari media-media yang dapat digunakan untuk belajar. Misalnya, mencari referensi tugas di internet maupun yang lainnya. Untuk yang terakhir yaitu tetap menjaga kesehatan selama belajar. Kita juga harus tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah dengan cara mengatur pola duduk yang benar saat menulis atau membaca. Sering melakukan senam peregangan sederhana di sela-sela belajar agar tidak mengalami kram pada bagian anggota tubuh. Selanjutnya yaitu tips cara mendampingi anak belajar di rumah yang tepat. Musim pandemi memberikan pengalaman baru bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Sebenarnya, peran orang tua dalam mendidik anak selama ini seharusnya demikian, tidak menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan. Ada peran yang harus dilakukan orang tua di rumah untuk mendukung prestasi belajar siswa. Berikut ini merupakan tips cara mendampingi anak belajar di rumah yang tepat. Untuk yang pertama yaitu mengetahui target dan tujuan pembelajaran. Untuk yang kedua,
menguasai perangkat teknologi yang digunakan. Untuk yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan. Untuk yang keempat yaitu mengajarkan anak ilmu, bukan menghafal. Untuk yang kelima yaitu menjadi teman belajar yang asyik bagi anak. Untuk yang terakhir yaitu memotivasi anak dengan cara yang kreatif. Sahabat sehat, semua ini memang harus kita hadapi. Semua demi kebaikan dan kesehatan kita bersama. Pemerintah telah berupaya untuk membuat kebijakan dalam memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Maka, sebagai masyarakat yang patuh, kita harus saling bergotong royong melawan virus corona. Dengan cara mendukung dan mengikuti anjuran, tetap jaga kesehatan dan di rumah saja. Sebelum saya akhiri video ini, saya mau sedikit berpesan kepada kalian bahwa orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan, tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya Latifatus Solekah meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.